Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan di channel YouTube Budi Santoso ini dalam keadaan sehat walafiat. Di konten kali ini ya saya akan ngobrol-ngobrol ringan ya. Masih seputar penggilingan padi atau rice milling. Di sini saya akan memberikan salah satu tips ya, gimana untuk hasil rice milling ini bagus sesuai yang diharapkan. Oke, tonton terus video ini dan mohon untuk jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Baik buruknya sebuah hasil penggilingan padi sebenarnya ada beberapa faktor ya. Pertama dari jenis padi atau gabah itu sendiri kan. Contoh kecil kan padi ada beberapa macam ya, seperti daerah saya kan ada satu jenisnya, ada kongga, ada beras wangi, ada rojo lele, ada jenis IR padi yang kategorinya itu batangnya pendek, macam-macam lah. Dari masing-masing padi itu mempunyai daya tahan yang berbeda-beda ya. Contoh kecil untuk jenis padi yang batang pendek jenis IR itu 64 itu ya, itu daya tahannya kuat, sehingga untuk waktu pemulisannya itu dengan diesel dengan RPM yang tinggi pun dia masih mampu gitu kan. Tapi berbeda lagi kalau waktu melakukan kegiatan pecah kulit itu dapat beras yang beras wangi itu kan, baru dipecah aja udah kadang-kadang bijinya udah pecah gitu kan. Nah ini adalah salah satu tipsnya. Waktu mengadakan setelah gabah ini udah diproses pecah kulit lalu akan dipoles. Saya akan ngambil contoh untuk beras yang kuat dulu lah istilahnya, untuk gabah yang jenis 64 atau kongga segala macam itulah ya. Itu yang dari biji padinya, bulir gabahnya itu panjang, ciri-cirinya itu mempunyai ketahanan yang kuat gitu kan. Itu untuk penyetelan ya, ini dari PK dulu lah. Jadi dari PK itu standar ya. Dalam arti standaran itu tiap 5 kilo pecah kulit itu perbandingannya 1:5 ya. Artinya tiap 5 kilo pecah kulit itu menghasilkan dedaknya 1 kilo gitu kan. Kalau sekitar 25 kilo pecah kulit itu maksimal dedaknya itu 5 kilo gitu kan. Harusnya di bawah itu gitu kan. Tapi itu tergantung masing-masing operator lah, itu masalahnya mempunyai ciri khas sendiri. Mungkin kalau saya sama operator yang lain pun mungkin berbeda-beda gitu. Tapi secara umum untuk menghasilkan beras yang bagus memang dedaknya itu harus sedikit. Artinya ya anggaplah kalau gabah itu sekitar 50 kg, paling dedaknya itu maksimal ya harusnya 5 kilo gitu kan. Oke lah. Anggaplah ini untuk proses pecah kulitnya udah selesai, ini masuk ke tahap pemulisan. Untuk jenis padi yang kuat ya, dalam arti bulir gabah yang kuat jenis mikungga atau 64 segala macamnya, itu untuk RPM-nya bebas. Artinya itu untuk dieselnya itu ya, ini saya ngomong seumpama teman-teman pakai diesel ya, pakai diesel dengan RPM tinggi pun kuat untuk jenis padi yang itu. Tapi untuk jenis padi yang lain seperti ketan, terus beras wangi,
Dan ada satu lagi yang paling rawan pecah itu Bramblikele ya, di tempat saya pun ada. Itu RPM-nya, gasnya itu jadi samakan sama yang jenis 64 tadi. Karena daya tahan dari gabah itu kan beda-beda. Ya kan? Ya teman-teman tahu lah, apa itu cara membedakannya tahu. Jadi antisipasinya ya seperti itu. Untuk proses pemulisan jenis ketan dan beras wangi dan berikil itu tadi kan, itu RPM-nya diturunkan. Misalnya nih, untuk jenis kita pakai untuk diesel 24 PK sampai 30 PK misalnya, itu untuk gasnya itu sekitar 3/4 atau lebih dikit. Nah, itu keadaan normal, ya kan? Tapi untuk jenis ketan beras wangi yang rentan pecah ini, coba gasnya diturunkan sedikit, setengah aja berapa. Yang penting diesel itu mampu tuh ngangkat. Memang harus pelan-pelan, harus hati-hati. Dan memang harus prosesnya harus seperti itu. Untuk memuaskan pelanggan memang harus operator harus sabar. Dia alami pun seperti itu, ya kan? Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya, jangan terlalu kotor ya, dalam arti yang kalau memang PK itu kita pegang itu masih terasa banyak gabahnya, ya dimasukkan lagi walaupun udah 2 kali kan gitu kan. Intinya kan kalau terlalu PK-nya nanti terlalu masih kotor kan, nanti kan terlalu banyak nanti dedaknya atau katulan nanti terlalu banyak, sehingga nanti mempengaruhi waktu proses pemilisannya. Selanjutnya, untuk menghasilkan hasil poles yang bagus, coba teman-teman itu kan, kalau teman-teman pakai merek mesin poles ya, jenis ikan ada IC, Daichi yang N50, N70, N120 kan. Kebetulan saya pakai yang N70. Nah, itu kan kalau bawaan pabriknya, kalau bawaan dari pabrikan untuk jenis gendongannya itu kan, gendongan itu kan posisi di tengah antara itu kan, pertama screen, terus yang tengah itu yang mutar itu kan, itu gendongan. Itu coba kalau masih bawaan pabrik atau merek yang ukurannya itu kecil, yang seperti Kanindo segala macamnya itu coba diganti dengan merek yang super N70, itu besar itu. Ya memang dari segi tenaga, memang dia agak berat. Untuk dieselnya dia agak berat itu kan, masalahnya besar untuk jadi gendongannya, tapi hasilnya bagus. Karena gini, itu kan antara gendongan. Nah, ini gendongan macam ini nih. Ini gendong di tengah ini. Screennya itu posisi screen, gendongannya di tengah. Ini kalau pakai gendongannya kecil, anggaplah Marakan Indo, itu jarak antara screen ke gendongannya itu terlalu besar, sehingga ruang geraknya bebas, padi di dalam itu terlalu longgar. Padahal itu harus sempit. Makin sempit pergerakannya padi di dalam itu makin bersih, itu kan. Nah, buat teman-teman bisa memahami lah untuk itu. Nah, coba diganti dengan merek yang super. Kalau saya pakai ini ya, super yang IC Super N70. Itu terus untuk screennya, coba pakai yang ada lubangnya kecil-kecil itu, yang merek Mata kalau nggak salah itu. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya mengutarakan saya membahas merek tertentu kan, tapi ya untuk kebaikan ini supaya hasilnya bagus, ya kan. Itu merek Mata itu nggak terlalu tajam. Untuk merek Mata itu kan kelebihannya itu memang nggak terlalu tajam kalau dibandingkan dengan Kanindo, tapi menghasilkan dedak yang halus kalau untuk Mata itu kan. Oke. Terus untuk setelan anginnya itu untuk yang depan
Untuk yang akan ada dua, yang satu yang sekam, yang dari untuk yang buang sekam itu stylenya setengah. Ya nanti di tutorial video nanti pun kedepannya untuk video selanjutnya saya tampilkan juga. Itu di setel cuma setengah ya. Itu jangan sampai full, nanti kalau terlalu terlalu apa bukanya full ya memang bersih, tapi apa itu beras yang kecil-kecil istilahnya mendarat itu ikut terbang juga, itu setelnya setengah aja itu. Terus untuk penggantian jenis screennya itu kan, screen itu ada satu set itu kan ada 6 ya kan. Itu 6 itu kalau pas teman-teman mau ganti itu jadi ganti semua. Itu masalahnya ya dari pengalaman saya itu kalau ganti 6 misalnya 6 itu semua itu nggak rusak, paling atau 1 2 3 nggak bareng masalahnya. Kalaupun udah rusak semua pun istilahnya udah halus semua tapi dia masih bisa layak, coba ganti yang parah aja lah. Mungkin ada screen dari 6 itu kalau ganti 2 apa 3 aja, termasuk kancingnya ya kan? Saya pun nggak tahu kenapa istilahnya kalau screennya terus kancingnya itu jepitannya itu ke 6 nya diganti semua, itu nggak langsung enak masalahnya, itu menyesuaikan 1 2 sampai 3 hari baru enak lagi. Cuma kalau dari ke 6 itu kita yang diganti 2 atau 3 aja, nanti pemakaian itu masih enak kayak yang kemarin-kemarin. Alasannya kenapa saya pun nggak tahu, harusnya secara logika lo diganti semua enak, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Coba teman-teman praktekkan ya, kalau ganti cukuplah 2 atau 3 yang udah parah betul, dia udah halus sampai apa istilahnya kena lubang itu eh, apa ya, itu baru diganti, tapi jadi ganti semua. Oke, terus untuk tips yang selanjutnya coba nih untuk apa ini dari customer ya, ibu-ibu ini biasanya coba mohonlah kalau memang gabah itu belum layak istilahnya, ini saya mewakili ya, mungkin nggak ngeluh sih, nggak mewakili dari teman-teman rice milling, operator rice milling semua. Kalau memang gabah itu belum layak 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 apa belum layak untuk diseleb, itu jangan dipaksakan untuk diseleb kan gitu kan. Coba kalau memang belum kering ya dijemur dulu gitu kan. Ya kalau masalah bersih apa enggaknya kan kadang-kadang kan ada gabah bersih, ada yang banyak sekam, apa itu banyak kotoran, jerami segala apa itu kan, apa itu ya lami entah apalah, kotoran-kotorannya itu kalau nggak terlalu parah itu masih bisa lah istilahnya, karena masing-masing mungkin operator selepan pun ada alatnya untuk itu mungkin kan diayak dulu, itu kadang-kadang masih bisa diterima. Tapi kadang-kadang itu kan kita udah nyelap, udah keadaan susah kan, udah apa padinya kotor, ditambah lagi dengan kondisi gabah yang masih apa ya masih basah itu kan, itu susahnya minta ampun. Itu pun nggak menghasilkan beras yang bagus, pasti pecah kan itu kan. Nah, sebenarnya untuk ibu-ibu, sebenarnya untuk kadar kering bahasa itu beliau-beliau sebenarnya tahu sebenarnya itu, bahkan dari saya pun lebih pengalaman beliau-beliau kan. Masalahnya sebelum saya punya smelling pun ibu-ibu itu udah ngurus gabah dari dulu kan. Lanjut dulu kopinya. Nah itu intinya tuh, untuk menghasilkan hasil slab yang bagus itu pun harus ada kerjasama ya, harus ada kesinambungan antara operator smelling dan pemilik, dari apa itu ya, dari pelanggan ya, dari customer yang nyeleb gabah di tempat kita itu harus kesinambungan. Dari pemilik padinya minta hasil yang bagus ya kan. Nah, sedangkan gabahnya kondisinya seperti itu basah, gimana bisa kan itu kan. Padahal operator harus dituntut gitu kan. Nah,
agar itu tuntut, agar supaya itu beras itu bersih, nggak kotor, nggak pecah kan gitu kan, ya kan. Dan selanjutnya ini sekali lagi saya tekankan, untuk menghasilkan slab apa itu padi yang bagus dari semailing, pertama, satu, jangan istilahnya jangan terlalu menutup, istilahnya itu dedaknya itu terlalu banyak ya. Itu kalau dedaknya itu banyak, nanti beresiko terhadap berasnya. Ya maksimal istilahnya kalau 50 kilo, ya maksimal itu dedaknya itu paling 50 kilo gabah ya, dedaknya itu maksimal 5 kilo, itu standarnya kan gitu kan. Kalau sampai lebih, dibuat lebih 6-7 kilo bisa, kan bisa. Tapi kan kasihan kan, masalah kita menggiling padi itu yang di prioritas itu beras kan, bukan dedak kan gitu kan. Satu, yang kedua, dari operator sendiri harus dituntut untuk apa itu, mesin-mesin itu memang harus dituntut dalam keadaan prima, polesnya itu oke, rollnya oke. Kalau memang udah nggak layak harus diganti kan, sepasang itu kan. Satu roll udah saya sampaikan sebelumnya, sepasang satu set roll itu kan dari 600.000 sampai 900.000, itu plus minus satu roll sepasang itu kan. Kalau memang udah nggak layak diganti gitu kan. Terus waktu proses pemulisan, pisahkan ya antara apa itu, antara padi yang tahan sama padi yang sedang. Berarti tingkat RPM dieselnya itu, kalau untuk jenis 64 berarti harus itu, untuk RPM tinggi bisa. Tapi untuk jenis ketan, untuk jenis beras wangi, coba gasnya nanti diturunkan kan itu kan. Ini untuk mengantisipasi pecah masalah itu, jenis padi yang jenis ketan wangi segala macam itu daya tahannya beras nanti itu sangat rentan terhadap pecah. Tapi ya enggak, harus pintar-pintar dari operator itu sendirilah yang gimana memainkannya, supaya hasilnya itu bagus kan itu kan. Ini di luar masalah gabah yang masih basah kan itu kan. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.